Bismillahirrohmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, saya hadir kembali untuk menyapa serta menjangkau saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala, amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya kembali menghadirkan suatu pembahasan yang sedang dan masih ramai diperbincangkan, yaitu polemik nasab Habib Ba'alawi. Bahwa menurut tesis Kiai Imad, klaim Ba'alawi sebagai keturunan zuriyah Nabi, batal dan runtuh. Terbukti, 1. Secara studi pustaka, nasabnya gagal. 2. Secara tes DNA, haplogrup Ba'alawi bertipe G, artinya bukan orang Arab. 3. Catatan Naqobah Internasional, Ba'alawi tidak tercatat sebagai keturunan Nabi. 4. Jalur migrasi moyang mereka tidak pernah melewati Arab, apalagi menetap di Arab. Khusus video kali ini, saya akan mengulas sebuah video dari AWK Channel. Berjudul Alumni Ponpes Lirboyo, Tesis Kiai Haji Imaduddin Ilmiah, Klan Ba'alawi bukan zuriyah Rasulullah. Bahwa dalam video tersebut Kiai Imad menyampaikan isi tesisnya di hadapan Kiai-Kiai PCNU Wonogiri. Setelah pemaparan tesis selesai kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Mengapa saya merasa perlu mengulas kembali video tersebut dalam video ini? Alasan pertama, karena suatu tesis atau hasil penelitian dalam ilmu pengetahuan harus bisa dibuktikan secara empiris. Yaitu bisa diterima dengan akal sehat, dan bisa dibuktikan secara ilmiah, dengan bukti-bukti yang autentik. Jika suatu tesis atau hasil penelitian tidak bisa dibuktikan secara empiris maka layak disebut gugur. Alasan kedua, tesis Kiai Imad bukan saja sebuah penelitian ilmiah, tetapi lebih dari itu. Merupakan suatu revolusi sejarah, sosial, budaya dan agama. Suatu perubahan yang berlangsung secara cepat atau lambat tapi pasti dan menyangkut dasar-dasar atau pokok-pokok kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara terencana atau tidak, dengan atau tanpa kekerasan. Gebrakan kesadaran nasional dalam mempertahankan kedaulatan NKRI yang asli. Di mana selama ini, bertahun-tahun masyarakat Nusantara didoktrin, dibelokkan sejarahnya, diklaim tokoh dan ulamanya, dipalsukan makam leluhurnya dan yang paling parah adalah mengaku sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah alasan mengapa saya merasa perlu mengulas kembali video tersebut dalam video ini. Selanjutnya, dari pemaparan tesis oleh Kiai Imad di hadapan para Kiai PCNU Wonogiri, terdapat 3 pertanyaan yang mendasar dan fundamental, yang bisa mempengaruhi faktor ilmiah tesis Kiai Imad. Dan 3 pertanyaan ini juga yang akan dijadikan materi dalam ulasan ini. Mampukah Kiai Imad menjawab dengan menjabarkan secara empiris dan ilmiah? Dan, ketiga pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Apakah Ba'alawi di Indonesia semua mukoten, serta-merta, serentak palsu, atau masih bisa dipilah-pilih? 2. Kemana sebenarnya nasab Wali Songo? Tapi ramai ditemukan makam-makam Wali Nusantara dan Wali Songo banyak yang dinisbatkan ke Ubaidillah. Ubaidillah atau Ubaidullah inilah yang diklaim menjadi titik temu klan Ba'alawi nasabnya tersambung ke Rasulullah. Seolah-olah antara nasab Wali Nusantara dan Wali Songo sama dengan nasab klan Ba'alawi. 3. Kitab nasab sangat banyak, sekitar 87 kitab nasab, tetapi tesis Kiai Imad baru menukil kurang dari 20% dari keseluruhan kitab yang ada. Untuk itu mari simak bersama. Saya akan mengulas dengan seksama jawaban Kiai Imad atas ketiga pertanyaan tersebut. Sehingga masyarakat luas menjadi lebih paham adanya suatu usaha yang harus dilakukan. Generasi revolusioner harus dibangunkan dan disadarkan dengan kesadaran dan kondisi nyata di sekelilingnya. Nilai-nilai revolusi harus digaungkan dan disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kedaulatan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang asli bukan Ba'alawi. Terima kasih, moga waktu sepenuhnya dumateng Kiai Imad untuk memberikan pencerahan dan semoga yang bertanya penanya bisa terpuaskan. Sumangga. Mengenai Ba'alawi, Habib-Habib yang di Indonesia, apakah semuanya inqita, terputus kepada Nabi Muhammad SAW? Semua yang merasa dirinya Habib itu bermarga Ba'alawi, itu semuanya nasabnya ke Alwi bin Ubaidillah. Semuanya putus. Karena memang Ahmad bin Isa tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Anak siapa? Wallahu a'lam.
Ya orang-orangnya aja tidak terdeteksi, apalagi nama bapaknya. Orangnya aja tidak terdeteksi. Jawaban untuk pertanyaan pertama, Ba'alawi di Indonesia mana yang asli, mana yang palsu? Sesuai jawaban Kiai Imad tadi, bahwa semua Habib atau Habaib di Indonesia yang bermarga Ba'alawi nasabnya mengerucut ke Alwi Ubaidillah. Sedangkan Ubaidillah itu sendiri tidak diketahui dan tidak terdeteksi jejak identitasnya. Artinya Ubaidillah itu adalah fiktif, tidak pernah ada. Oleh karena itu, semua nasab Ba'alawi terputus ke Rasulullah. Diklaim oleh Ba'alawi bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Tetapi berdasarkan penelusuran sejarah, kitab-kitab dan manuskrip, bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah mempunyai anak bernama Ubaidillah. 3 anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad, Ali dan Husain. Lalu marga apa-apa saja itu yang masuk Ba'alawi. Nah, mereka punya kekhasan, keluarga mereka dipanggilnya Habib. Jadi kalau yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi itu memiliki tanda panggilan tersendiri, Syarif dan Sayyid. Kalau mereka keturunan Nabi yang melewati seorang raja atau gubernur, itu biasanya menggunakan Syarif. Tapi kalau keturunan ke atasnya tidak melewati raja, para ulama-ulama saja, itu biasanya hanya menggunakan Sayyid. Maka syarif-syarif Mekah sebelum dikuasai oleh Wahabi, itu gelarnya Syarif Makkah, karena dia selain sebagai seorang penguasa Mekah, juga keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marga yang masuk ke klan Ba'alawi sangat banyak dan beragam. Intinya mereka memiliki ciri khas di nama panggilannya, yaitu Habib. Jadi kalau dipanggil Habib, itu berarti Ba'alawi. Ingat ya, bukan keturunan Nabi. Kalau asli keturunan Nabi itu, memiliki panggilan tersendiri, Syarif dan Said. Keturunan Nabi yang pendahulunya seorang raja atau gubernur, dipanggil Syarif. Keturunan Nabi yang bukan keturunan raja, tetapi keturunan ulama dipanggil Said. Lalu apa saja itu marga-marganya? Banyak, saya searching ini ada 114 marga. Yang ada di Indonesia mungkin hanya setengahnya. Ada Asiri, Al-Junaid, Al-Baharun, Al-Gadri, Al-Bin Sahil, Jamalulail, Bahasan, Basaiban. Basaiban ini ada Basaiban yang Al-Idrisi, yang bukan Ba'alawi ya, kayak Zulfikar yang punya anak PV itu Basaiban Al-Idrisi. Ada Basaiban Ba'alawi, ada Al-Habsi, Al-Syatiri, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Bait, Al-Bilfaqih, Al-Jabhan, Al-Dualani, Al-Ghaizah, Al-Ba'ali, Al-Hamil, Al-Kenaiman, Al-Bar. Tuh, Ahmad Al-Bar tuh yang bisa nyanyi rock, itu Ba'alawi itu. Asy-Syarwi, Al-Hayyid, Al-Khamur, Al-Bahdak, Asy-Syarim, Al-Ba'mar, Al-Hakam, Al-Bahri, Al-Ghosasi, Al-Rakhelah, Al-Bakriyah, Al-Babduna, banyak sekali. Tinggal dicari yang Ba'alawi. Pokoknya setiap Ba'alawi itu dia bernisbat pada Alwi bin Ubaidillah, yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya ini telah terkonfirmasi kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, dia seorang turunan Nabi. Wafatnya 345. Maka Ubaidillah ini keturunannya di abad 9 mengaku bahwa Ubaidnya ini keturunan dari Ahmad bin Isa. Pada zaman Ahmad bin Isa belum ngaku. Jadi ngakunya itu setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Kalau ngakunya di abad itu nggak mungkin diterima kan, karena anak Ahmad bin Isanya marah. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin menyebar itu keturunan Ahmad bin Isa, kesempatan orang untuk mengaku keturunan siapa saja itu kan terbuka. Masalahnya terbukti tidak secara data sejarah dan data nasab, itu saja. Marga yang masuk klan Ba'alawi, terdapat 114 marga. Yang ada di Indonesia hanya sebagian saja. Sumber Rabithah Alawiyah.
Di antaranya, 1. Assegaf, 2. Al-Aidrus, 3. Al-Atas, 4. Al-Jufri, 5. Al-Habsyi, 6. Al-Hadad, 7. Syekh Abu Bakar bin Salim, 8. Bin Syahab, 9. Bin Yahya, 10. Al-Gadri, 11. Al-Kaf, 12. Babut, 13. Aidit ternyata masuk klan Ba'alawi, 14. Asyatiri, 15. Bin Sumaid atau bin Semit, 16. Bafaki, 17. Al-Bahar, 18. Al-Masyur, 19. Barakbah, 20. Al-Hirit, 21. Al-Munawwar Assegaf, 22. Al-Hadi, 23. Al-Mahdihij, 24. Maula Keilah, 25. Al-Musawa, 26. Al-Ba'mar, 27. Al-Fahir, 28. Jamalulail, 29. Al-Hinduan, 30. Al-Siri, 31. Al-Bahnasan, 32. Bin Sahil, 33. Az-Zahir, 34. Al-Mutahar, 35. B. Faraj, 36. Al-Agil bin Salim, 37. Baharun, 38. Al-Ahmad Hamid Manfar, 39. Bunumai, 40. Bin Syuaib, 41. Al-Mudir, 42. Al-Hadar, 43. Al-Hamid, 44. Al-Mudor, 45. Al-Junaid, 46. Al-Bar, 47. Bifaki, 48. Basein, 49. Khaniman, 50. Bin Kutban, 51. Al-Baqil Assegaf, 52. Mauladawilah, 53. Basyaiban, 54. Fatak, 55. Asyakran, 56. Basurah, 57. Al-Wahad, 58. Bin Tohir, 59. Al-Mukaibel, 60. Bahashim, 61. Al-Babrik, 62. As-Sofi, 63. Al-Marzak, 64. Bin Abad, 65. Al-Baiti, 66. Ba'ali, 67. Buftaim, 68. Barum, intinya, Ba'alawi bernisbat ke Alwi bin Ubaidillah, yang juga mengkalim Ubaidillah keturunan Ahmad bin Isa. Pada kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, Ahmad bin Isa dibenarkan sebagai keturunan Nabi, yang wafatnya pada 345. Sementara keturunan Ubaidillah baru pada abad 9, 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa, mereka mengaku bahwa Ubaidnya adalah keturunan Ahmad bin Isa. Selisih kurun waktu yang sangat jauh, untuk mengaburkan dan penolakan dari pihak keluarga Ahmad bin Isa yang asli. Mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten, itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain seluruh Wali Songo, hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke apa Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah, sampai tahun 1808, jadi sampai Sultan terakhir Sultan Safiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu, Sunan yang lain Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808, keturunan Sultan Safiuddin sampai Sultan hari ini, cuma Sultan budaya.
Itu masih ada di dalam kitab Sabit Dhahira. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham, setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon, dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Kodiron, patih dari Kanoman, untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi, karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima, walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Jawaban untuk pertanyaan kedua, Wali Songo nasabnya kemana? Habib Ba'alawi ternyata mencatat keseluruhan nasab Wali Songo, yang katanya juga keturunan Ba'alawi. Hal ini termuat dalam kitab mereka, yaitu kitab Syamsul Zohiro cetakan tahun 1984. Padahal pada kitab yang sama, cetakan sebelumnya, informasi Wali Songo adalah keturunan Ba'alawi, tidak ada. Termasuk Wali Nusantara, silsilah Kesultanan Banten juga dicatat dalam kitab tersebut, bahkan sampai sekarang ini. Hanya saja cara mereka mencatat hanya tokoh utamanya saja, tidak termasuk keturunannya secara lengkap. Berbeda dengan catatan Kesultanan Banten, di Kesultanan Banten, silsilah ditulis dengan lengkap sampai turunannya. Seperti ada yang dikaburkan, padahal Wali Songo dan Ba'alawi itu beda usia dan beda masanya. Serta dengan Kesultanan Banten tidak ada kaitan benang merahnya. Muncul pertanyaan, ada kepentingan apa Ba'alawi mau repot-repot mencatat nasab orang lain? Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Sabsul Dhahira? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon, tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua, setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura, bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan nama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadu. Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita, tawadu. Kenapa? Sinaran cahaya Jawa, keramat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa, dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat.
Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan kita berdasarkan keturunan dengan siapapun. Nah itu intinya. Kemudian, nah jadi Wali Songo ini sampai sekarang belum tuntas. Makanya saya jarang ngomong Wali Songo karena belum selesai. Dan menurut saya Wali Songo ini mau ke Nabi, mau ke jadi Syarif Sayyid itu nggak terlalu berbahaya. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan nasab. Jadi tidak akan merasa orang Jawa itu merasa direndahkan oleh turunan Wali Songo. Kalaulah cara Wali Songo sama dengan cara mereka ini sekarang nggak masuk Islam itu orang-orang Jawa. Orang Jawa itu begini-begini, tapi kalau direndahkan betul-betul melawan, betul nggak? Wali Songo tahu, makanya Wali Songo sangat merakyat. Dia merasa seperti orang Jawa sendiri. Makanya itu Sunan Kudus itu nggak ada anaknya yang pakai Sayyid, pakai Syarif, nggak ada. Walaupun dianya masih Sayyid Ja'far Shodiq, namanya masih pakai Sayyid Ja'far Shodiq, tapi anaknya saja nggak boleh pakai. Sampai sekarang anaknya ya menyatu aja dengan orang-orang di Kudus itu. Mungkin ada juga yang ngojek untuk Sunan Kudus itu, tuh keturunan Sunan Kudusnya itu. Ya nggak malu karena apa? Nggak bawa-bawa marga, nggak bawa-bawa Sayyid, nggak bawa-bawa Syarif. Coba kalau Raden Tumenggung Mubarak misalnya, tiba-tiba ngejek pakai KRT Mubarak, ya kan itu merendahkan pangkat. Makanya udah. Indikasi upaya pemalsuan nasab Wali Songo tidak hanya sekali. Pada tahun 1960, ditemukan tulisan manuskrip palsu bernama Manuskrip Negara Kertabumi karya Pangeran Wangsakerta. Salah satu putra Raja Cirebon 1670. Dalam manuskrip tersebut ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Setelah manuskrip diuji keasliannya kepada ahli filolog Universitas Indonesia, ternyata kertasnya tua. Setelah dites dengan air ludah, tuanya jadi hilang, palsu. Filologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Dan upaya pemalsuan nasab Wali Nusantara dan Wali Songo yang paling awal, yaitu tulisan Habib Salim bin Jindan, datang ke Kerajaan Nusantara, ke Kesultanan Banten, Cirebon, Yogyakarta, Solo, dan Madura. Di Madura bertemu Syekh Khalil Bangkalan, menyampaikan bahwa inilah silsilah nasab mereka, nyambung ke Ubaidillah dan sampai ke Rasulullah. Penelusuran nasab Wali Songo masih belum selesai. Tetapi Wali Songo tidak berbahaya karena perilaku Wali Songo mengutamakan ilmu. Tidak seperti Habaib Ba'alawi yang mengagung-agungkan nasab hasil klaim secara ilegal. Inilah yang menjadi titik awal polemik nasab Ba'alawi. Akhirnya terbongkar dalam tesis Kiai Imad. Berikut ini adalah penegasan Kiai Imad tentang nama, penyematan gelar, pangkat, dan penghormatan. Makanya udah, hal-hal yang bersifat feodalisme nggak usah disematkan di dalam nama. Nama itu cukup berdasarkan prestasi. Maka sebelum bab nasab ini saya yakin, saya sudah ceramah bahwa Dr. Andes itu lebih mulia dari Habib sebelum saya meneliti nasabnya. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Orang mengatakan hanya dia bermodal ada riwayat keturunan Nabi, dia lebih mulia dari orang lain, dia lebih mulia dari kiai. Nggak ada itu. Sarjana lebih mulia dari Habib, lebih mulia dari Raden, lebih mulia dari Tubagus, lebih mulia dari Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau pangeran sendiri, pangeran anak raja, dia tidak lulus SD. Ada orang biasa tukang kolektor, dia adalah S1, lebih mulia tukang kolektor itu yang anaknya jadi S1 daripada raja yang menurunan pangeran yang tidak lulus SD acan. Itu kemuliaan yang harus dijaga
dan pengetahuan yang harus diyakini. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau kiai haji itu pangkat berdasarkan kasab, berdasarkan usaha. Usaha itu harus ditempelkan agar orang lain ingin berbuat yang sama, menuntut ilmu yang luar biasa sehingga dia bisa berpangkat KH. Ada KH, kiai haji, ada HK, hampir kiai. DRS, SE, IR itu mulia. Taruh itu di nama. Kenapa? Supaya banyak orang mencontoh. Siapa saja bisa untuk menggapainya kalau dia mau kerja keras. Tapi kalau R, Raden, itu dia lahir jadi Raden. Apa yang dibanggakan orang, dia nggak kerja apa-apa, pangkatnya R kok. Maka saya nggak pernah pakai RR. Itu ada di YouTube pakai KHR, orang yang nulis itu mah. Saya tidak pernah pakai RR. Kenapa? Malu-maluin. Apa yang dibanggakan dari R? Seperti kita ini mukanya begini, ya dari lahirnya begini, dari Allahnya begini. Kita nggak mesen begini, nggak usah bangga-banggain karena hidungnya mancung. Walaupun saya mancung, saya nggak bangga. Kenapa? Karena ini bukan dapat saya, nggak ada usaha sama sekali. Sesuatu yang tanpa usaha sama sekali nggak perlu dibanggakan dan tidak pantas dibanggakan. Yang dibanggakan itu kerja keras. Kerja keras itu dia jadi ketua PCNU karena dinilai pantas oleh para kiai. Pantas jadi seorang ketua PC. Ini kalau ketua PC-nya Pak Kiai Mubarak akan luar biasa mobilitas dari organisasi NU di Wonogiri. Kiai-kiai sepakat, udah Kiai Mubarak saja. Akhirnya seluruh MWC dikontak. Kiai Mubarak PC, ketua PC begitu. Allah yang mentakdirkan. Berdasarkan apa? Usaha dan prestasi, bukan berdasarkan keturunan. Setiap orang yang tidak punya dia itu privilege dari keturunan, kemudian hari ini menghormati orang berdasar keturunannya, dia menginjak-injak harga dirinya sendiri. Orang yang dia turunan raja, turunan nabi, yang karena itu dia harus menghormati orang lain hanya berdasarkan keturunannya, bukan berdasar prestasinya. Kita yang menghormatinya itu sedang menginjak-injak kemanusiaan kita sendiri. Seakan-akan Allah ini tidak adil. Kita diciptakan hanya untuk menghormati orang. Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak raja? Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak daripada keturunan Rasul? Dan itu tidak mungkin Allah tidak adil. Karena Allah tidak mungkin tidak adil, maka Allah sudah bikin sebuah garis keras. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan dia keturunan daripada Nabiku Muhammad, tapi dia yang paling mulia menyembah aku dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu patokan kita. Hadis Nabi juga begitu. Tidak ada hadis Nabi hormatilah keturunanku, tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Ada ahli bait dalam bab zakat. Siapa? Keturunan Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Keturunan daripada Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Talib. Itu namanya Bani Hashim. Bukan hanya keturunan daripada Husain. Banyak yang disimpangkan. Tidak ada ajaran Islam yang mentolerir orang harus menghormati orang lain berdasar keturunan. Dan ini yang harus diambil.
termasuk menghormati gus-gus itu tuh. Kenapa? Kasihan nanti ini gus-gus masih kecil dihormatin orang, nanti takutnya dia nggak mau belajar. Saya udah banyak dihormatin orang, ngapain? Takutnya begitu, lama-lama nanti banyak gus-gus nggak bisa ngaji akhirnya. Kenapa? Karena orang bisa ngaji kan banyak dihormatin orang. Lihat dia nggak bisa ngaji dihormatin orang. Jadi biasa aja kita menghormati para gus. Kalau misalnya dia nggak bisa ngaji, taruh di belakang. Ngapain lu nggak bisa ngaji? Jangan di depan. Saya ini gus mau gas nggak bisa. Harus begitu. Kita kasihan kepada putra-putra kiai. Jangan hormati dia berlebihan, karena kalau kita menghormati dia berlebihan, kita sama saja mengubur potensi dia untuk berprestasi di masa depan. Yang kedua, yang kedua, ini nanti, 87 nasabah. katanya ini anti Gus juga nih. Ini bisa melebar nanti, anti Habib, anti Gus katanya. Ya harus menerima resiko. Ini saya udah menerima resiko. Ini saya kemarin menjawab Rumel Abbas di mobil, bikin tulisan. Saya sedang di kendaraan menuju Jawa. Itu sudah malam-malam tadi malam banyak yang Jawanya di mana lo? Gua paranin lo segala macem. Dia beraninya cuma di WA aja kan. Itu biasa-biasa saja. Dan kita harus berani. Ada orang yang mengorbankan waktunya, pikirannya untuk kecerdasan, kecerahan, pencerahan banyak orang agar menjadi tercerahkan, agar bangkit dari selama ini doktrin-doktrin dan keterpurukan kemanusiaan. Sebagai muslim kita harus menghormati sekaligus mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah yang disebut Ahlul Bait. Yang asli, bukan yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Allah Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad, tiada aku minta suatu balasan melainkan kecintaan kalian pada kerabatku. Quran Surah Asy-Syura ayat 23. Kecintaan kepada Ahlul Bait, yaitu menghormati dan memuliakan mereka secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Adapun mereka Ahlul Bait yang mencampur adukan antara yang baik dan yang buruk, seyogyanya mereka tetap dihormati. Namun bagi siapa saja yang memiliki keahlian atau kedudukan untuk memberi nasihat, hendaknya tidak segan-segan menasihati untuk kembali menempuh jalan hidup para pendahulu mereka yang saleh, berilmu dan beramal kebajikan, berakhlak terpuji dan berperilaku luhur. Sebagian pendapat yang menganggap bahwa jika ahli bait melakukan perbuatan menyimpang dari agama, mereka tidak perlu diingatkan karena menganggap Rasulullah sudah pasti akan memberinya syafaat di akhirat kelak. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah. Hadits itu berisi peringatan kepada putri beliau bernama Sayyidah Fatimah agar tidak mengandalkan pembelaan dari ayahnya di hadapan Allah Ta'ala. Hai Fatimah binti Muhammad, sungguh aku takkan cukup sebagai pembelamu di hadapan Allah. Al-Quran Surah Al-Hujurat 49 ayat 13 yang menyatakan bahwa orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya bisa disimpulkan bahwa ilmu lebih utama dari nasab. Kiai Birrul Akhyar. Dari 87 kitab nasab, kitab yang ditukil hanya 1 kitab nasab. Banyak yang saya tukil. Iya, karena yang berhubungan dengan nasabnya Ubaidillah yang ke Ahmad bin Isa, hanya itu yang berhubungan. Ngapain kitab nasab-nasab banyak itu yang tidak ada menyebut Ahmad bin Isa. Ketika kita telah mengetahui bahwa ayahnya namanya Ahmad bin Isa, dari situ dia punya anak Ubaid enggak. Yang menyebut Ahmad bin Isa itu hanya beberapa kitab. Makanya sejarawan barat banyak yang mengatakan Ahmad bin Isa sendiri fiktif. Dulu banyak sejarawan barat mengatakan Ahmad bin Isa fiktif. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa tidak ditulis, padahal kitabnya ada, cuma dia waktu itu belum menemukan. Nah, tapi sekarang Ubaidillah ini mah bukan hanya belum ditemukan, karena memang betul-betul tidak ada, sama sekali tidak ada. Kalau Ahmad bin Isa di dalam kitab hadis dia meriwayatkan hadis, tapi dalam kitab nasab waktu itu belum ditemukan anaknya siapa-siapa. Nah, hari ini sudah ditemukan. Kitab Tahbibul Ansab, kitab Muntaqilatut Talibiyah,
kitab Al-Mazdi, kitab Syajarah Mubarakah, kitab As-Sabatul Musan, kitab Tahdhibul Ansab, kitab Umdatut Talib, dan kitab An-Nafah Al-Ambariyah. Nah, kalau kitab-kitab yang lain yang ada di samping kanan kirinya itu betul banyak kitab nasab, tetapi tidak membicarakan tentang Ahmad bin Isa. Dia mungkin membicarakan toba-toba keluarga di sana yang ada di Suriah, tidak membicarakan yang ada di Irak. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, maka yang dibicarakan harus, yang dicari adalah kitab-kitab berasal dari Irak yang menerangkan tentang orang Irak. Baru ketika kita menemukan kitab nasab yang membicarakan orang Irak, kita bisa mengetahui anaknya Ahmad bin Isa berapa. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, bukan orang yang pindah ke Yaman. Bagaimana kiai itu di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman? Yaitu makam siapa? Kitabnya abad berapa yang menyebutkan itu? Dari mulai abad ke-10 bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman. Sebelumnya ketika Ahmad bin Isa wafat tidak ada. Bagaimana dia dimakamkan di Yaman? Orang dia orang Irak. Masa iya mati di Irak dibawa-bawa ke Yaman mau ngapain? Iya, itu makam itu bisa diciptakan. Bagaimana sekarang kita hari ini kan lagi ribut bab nasab nih, ribut lagi bab tidak hijrah ke Yaman, lagi ribut makam Ahmad bin Isa itu kok ada di Yaman. Sampai ada teman saya yang lulusan Yaman pergi ke Yaman, dia videoin. Setelah dia videoin, dia kirimin video saya. Ini ada makamnya katanya Ahmad bin Isa. Ini makamnya Ubaidillah. Masa iya katanya ente tidak percaya bahwa Ubaidillah ini adalah sosok yang historis? Kalau dia sosok yang tidak ada, bagaimana dia ada makamnya? Akhirnya Allah buka dari keadaan Indonesia. Banyak makam-makam yang tidak ada orangnya, hari ini ada makamnya. Banyak orang-orang yang dulu sejarahnya tidak ikut-ikut ngediriin NU, sekarang ditulis ikut ngedirikan NU. Banyak orang yang ditulis dulunya tidak menyebarkan Islam, hanya narik-narik biola, sekarang disebut menyebarkan Islam di Indramayu. Ada bukunya juga ditulis penyebaran Islam oleh Habib Anu bin Anu, sampai bikin skripsi. Anak buahnya yang punya anak lagi nulis skripsi, suruh bikin skripsi penyebaran agama Islam oleh Habib Anu bin Anu di Indramayu. Saya teliti itu skripsinya. Kemudian makam orang terkenal di Semarang diciptakan, padahal makam aslinya ada di Pleret, Jogja. Dia adalah seorang dari pahlawan Yogyakarta yang melawan penjajah. Ketika dia melawan penjajah Inggris, waktu itu dikuasai Inggris, Belanda kalah oleh Inggris, Inggris menguasai, kemudian perang Jogja dengan Inggris, mati KRT Sumodiningrat. Setelah KRT Sumodiningrat mati di dalam masjid, dimakamin di Pleret. Setelah dimakami Pleret, 100 tahun kemudian tiba-tiba muncul makamnya di Semarang dan nasabnya rubah. KRT Sumodiningrat sekarang nasabnya menjadi bin Toha bin Yahya. Dulunya orang mana? Orang Jogja asli, menantunya Hamengkubuwono ke-1. Menantu Hamengkubuwono ke-1, dia orang Jogja asli, pernah jadi bupati di Jepara kalau tidak salah. Sekarang dirubah. Untuk apa sih merubah sejarah, merubah makam? Untuk masa depan, bos. Untuk masa depan, biar masa depan untuk keluarga ini tercatat sebagai orang-orang yang ikut di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Makanya penting bagi mereka untuk mencantolkan dalam sejarah-sejarah 17 Agustus katanya Soekarno minta doa dulu sama Habib. Katanya bendera Indonesia merah putih itu ditentukan oleh Habib. Katanya Garuda Pancasila itu ditentukan oleh Habib.
Katanya NU itu didirikan oleh salah satunya Habib dan sebagainya dan sebagainya. Makam-makam di pojok-pojok itu dikasih nama marga-marga dari mereka, kemudian dikasih tahun yang tua. Untuk apa? Ke depan Indonesia jangan macam-macam sama kita orang. Ini kita sudah terkonfirmasi datang ke Indonesia abad ke-15. Apa buktinya? Makam, lihat tuh, ada inskripsinya, mereknya Habib Anu bin Anu tahun sekian. Ini Bapak yang akan terjadi. Maka kita begini keras ngomong ini agar mereka sadar. Udah berhentilah yang udah bikin makam, hapusin makam, nggak ada orangnya. Yang ada orangnya, yang tokohnya itu tokoh Jawa asli, dirubah lagi. Udahlah, kita salah, ayo kita se-Indonesia sekarang kita sama-sama membangun Indonesia. Tidak ada lagi yang bicara tentang nasab dan keturunan, karena kalau bicara nasab dan keturunan, orang Jawa, orang Wonogiri yang lebih berhak untuk mengklaim bahwa Indonesia ini miliknya daripada orang lain. Karena keturunan orang-orang yang hari ini ada di sini inilah yang dulu memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, bukan orang lain. Kalau mereka kita tahu sendiri sejarahnya, datang di bawah Belanda, kemudian mereka menjadi orang-orang kelas tinggi di Belanda, ada kelas Eropa, ada kelas Asia, ada kelas pribumi. Ini orang-orang yang sekarang ini ngaku sebagai cucu Nabi itu ditinggikan oleh Belanda. Maka ketika Jepang datang, mereka ini tidak mendukung Jepang. Kenapa? Karena Jepang tidak seperti Belanda mengistimewakan mereka. Maka barulah di antara mereka mau berjuang tuh. Kenapa? Karena Jepang tidak mengistimewakan mereka. Itu Jawaban untuk pertanyaan ketiga. Tesis Kiai Imad hanya menukil beberapa kitab nasab. Alasan Kiai Imad hanya menukil beberapa kitab-kitab nasab, karena tidak semua kitab nasab membahas Ahmad bin Isa. Jadi Kiai Imad hanya menukil beberapa kitab nasab yang membahas Ahmad bin Isa. Kiai Imad menambahkan beberapa poin penting. Ahmad bin Isa adalah orang dan tinggal di Irak, dimakamkan di Irak. Kitab dan makam yang menerangkan Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan dimakamkan di Yaman adalah palsu. Sejarah makam palsu, tokoh Nusantara yang dipalsukan, semua itu dilakukan untuk melanggengkan masa depan mereka, seolah-olah mereka menjadi bagian penting dan telah berjasa besar dalam sejarah di Indonesia. Padahal sesungguhnya sejarah mencatat bahwa mereka ke Indonesia diboyong kolonial Belanda. kemudian Abnaul Imam mencantumkan Abdullah, itu manuskripnya dipalsukan. Manuskripnya itu hanya 20 halaman. Dulu sebelum viral, saya sudah menemukan manuskripnya ada di internet. 20 halaman. Setelah dicetak menjadi 187 halaman. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. Tapi karena saya sudah mengetahui bahwa kitab ini diinterpolasi, ditambahi oleh Yusuf Jamalul Lail, maka mereka tidak berani, karena sayanya sudah tahu bahwa kitab ini diinterpolasi. Dan di dalam muqaddimah kitab itu lihat bahwa dia pun mengakui bahwa ada hal-hal yang saya tambahkan yang dianggap penting. Itu yang dianggap penting, ya nyantolin Abdullah sebagai anaknya Ahmad itu. Kitab yang selanjutnya As-Suluk menyebutkan Abdullah. Abdullah disebutkan abad ke-8 730 sebagai ayah dari Bani Jadid. Bani Jadid ini mengaku dirinya sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ini bukan Ba'alawi. Bani Jadid ini orang yang mencangkok pertama keturunan Ahmad bin Isa di abad 8. Dia adalah Bani Jadid, namanya Syarif Abil Jadid bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Atau kurang sedikit lah. Itu dari yang saya sampaikan itu. Yang jelas dia tertolak sebagai keturunan Ahmad bin Isa karena kitab yang lebih tua dari itu menyebutkan bahwa anak daripada Ahmad bin Isa hanya 3.
Lihat dalam kitab Syajarah Mubarakah, itu narasi yang disampaikan oleh Imam Al-Fakhrur Razi, fa'aqibuhu min salasati banin. Jumlah ismiyah itu, lihat di dalam kitab Al-Muqibun karya daripada Mahdi Rojai, apabila menyampaikan dengan jumlah ismiyah maka yufidul inhisar, yufidul hasra, itu memberikan faedah hasr. Itu ada keterangannya dalam kitab Al-Muqibun karya Mahdi Rojai, bahwa apabila ulama mengatakan dengan jumlah ismiyah itu yufidul hasra, tapi apabila dengan jumlah fi'liyah fa'aqoba salah sata banin, itu masih bisa tambah satu. Tapi kalau sudah fa'aqibuhu min salasati banin bi jumlatin ismiyatin, hadhihi tadullu ala al-hasr. Jadi tidak bisa, tertolak. Dan sudah terbukti Bajadid ini bukan keturunan Nabi, sudah terbukti dari kitab-kitab selanjutnya. Nanti Ba'alawi Bajadid itu adalah keturunan orang Arab biasa. Ya, nanti di abad 9 Ba'alawi ini, yang Habib-Habib ini mencangkok lagi kepada Bajadid ini, jadi nyangkok kepada cangkokan. Jadi Bajadid ini udah nyangkok kepada Ahmad bin Isa, anaknya ditambahin satu. Nah nanti si Ba'alawi sekarang ini nyangkok kepada Ba'alawi Bani Jadid ini. Katanya Jadid itu adik daripada Alwi. Jadi karena kakaknya katanya atau adiknya sudah disebut, maka Alwi ini pun sudah terkonfirmasi. Yang menyebut Alwi itu sebagai keluarga Jadid atau adiknya atau kakaknya hanya Ali Asakron di abad 9. Jadi luar biasa gayanya. Dan kalau kita teliti, nanti saya sedang menulis lagi sebuah kitab kronologi, kronik batalnya nasab Alawi. Ini sudah 300 halaman. Nanti saya akan sampaikan bagaimana upaya-upaya mereka di dalam mengakali sejarah masa lalu untuk seperti yang mereka inginkan di hari ini. Gaya-gayanya dalam pemalsuan manuskrip, pemalsuan daripada sejarah, pemalsuan makam dan sebagainya. Itu semuanya terkonfirmasi. Makanya ada YouTuber yang mengatakan dia sedih bahwa kita ingin katanya dipertemukan dengan Ba'alawi kepada orang tua kami di PBNU, jangan sebut kami pemfitnah. Itu tadi pagi saya nonton ada YouTuber kayaknya dari daerah Jawa Tengah, dia nangis bahwa dia ingin dipertemukan dengan Ba'alawi karena walaupun bukan Kiai Imaduddin, saya pun bisa katanya untuk menjawabnya. Ya, jadi kalau sudah duduk begini bareng-bareng, insya Allah akan bisa. Kenapa mereka diam? Ya diam itu kan ada kaidah, la yunsabu lisakitin qaulun. Orang diam tidak boleh dianggap sudah berpendapat. Kalau dia ngomong berpendapat ketahuan. Kalau misalnya hujannya kalah berarti nanti selesai. Kalau diem aja nggak bisa, dikatakan dia salah, dikatakan dia dusta. Itu strategi. La yunsabu lisakitin qaulun. Tidak bisa orang diam itu dikatakan dia membantah, dia mengiyakan, tidak bisa. Tapi kalau sudah debat dengan kita kalah misalnya, ya udah harus selesai. Tidak boleh lagi mengaku. Kalau dia menang, nggak mungkin menang. Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena tidak ada sama sekali dalail dari mereka itu tidak ada. Dan saya yakinnya kalau misalnya nanti saya ketemu dengan Nabi Muhammad nggak marah dan akan terima kasih telah menyelamatkan nasab suciku dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunanku tanpa hak. Kitab Abnaul Imam mencantumkan nama Abdullah, manuskripnya dipalsukan. Kitab As-Suluk menyebutkan Abdullah pada abad 8, 730 sebagai anak Ahmad bin Isa. Dan Abdullah sebagai ayah Bani Jadid, ini juga dipalsukan. Semua kitab dan manuskrip yang diklaim menguatkan mereka adalah palsu. Sebab, jika ada satu saja kitab atau dalil yang asli maka Ba'alawi pasti sudah berani debat dengan Kiai Imad.
Diamnya Ba'alawi tidak berani debat dengan Kiai Imad adalah strategi tidak mau kalah atau mengaku kesalahannya. Ba'alawi tidak mungkin menang debat karena memang tidak ada bukti yang asli ilmiah di sisi Ba'alawi. Terakhir untuk Pak Yusuf dari MWC Burno ya. Ya. Apa dampak sosiologis dan psikologis dari kajian ini? Kalau tentang Ba'alawi apa saja tadi sudah dampaknya. Ya dampaknya maslahat pertama buat habaib Pak Yusuf. Dampak pertama yang akan maslahat habaib kalau mereka menerima. Enggak menerima pun pasti mereka tidak akan seperti dulu. Mentang-mentang cium tangan lu. Nggak bakal sekarang memberani sama ketua MWC. Kalau dulu ketua MWC nggak mau nurut sama dia, masuk neraka lo, nggak dapat syafaat menjid aneh. Sekarang nggak bakal lagi. Maslahat tidak tuh, mereka tidak begitu. Maslahat, Allah akan suka kepada orang yang tidak sombong. Kalau kita niatnya bagus, insya Allah kita akan punya kekuatan dan tenaga. Tapi kalau kita niatnya jelek hanya karena kebencian, ya kita mudah rungkan. Kenapa ini bisa masif sampai-sampai ratusan orang sekarang ini mau ngedengerin sambil makan lagi ngedengerinnya? Ya karena sayanya niat dari awal bukan benci pada mereka. Saya punya guru Habib, sampai sekarang doanya saya baca, dan guru saya itu kalau muridnya seperti saya datang ke rumahnya mau masuk kamar mandi nggak boleh sebelum dia masuk dan mencuci kamar mandinya. Dia cuci kamar mandi dengan sabun, disiram, setelah bersih baru silakan masuk Mang Imad. Manggilnya Mang Imad waktu itu saya masih kecil. Namanya Habib Ali bin Sahil. Saya suruh ke Yaman, udah Habib bayarin ke Yaman. Saya udah rencana Bib mau mengaji Alfiah dulu. Oh ya udah. Coba kalau saya ke Yaman gak bakal begini saya. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena saya bukan berdasar kebencian dan saya yakin dengan apa yang saya lakukan tidak akan membuat Rasulullah marah. Bahkan Rasulullah akan bangga kepada saya sebagai umatnya, dan ini akan memberikan maslahat bagi para habaib dan umat Islam, maka saya lakukan walaupun dengan berbagai macam dinamika, rintangan, ancaman dan sebagainya. Saya yakin dengan apa yang kita lakukan hari ini akan membawa kemaslahatan untuk semua. Demikian. Nah terakhir ada sejarah harus diluruskan. Terima kasih Pak Yusuf. Sejarah memang harus diluruskan, dan lihat orang Wonogiri kanan kiri apakah ada makam-makam palsu yang sudah didirikan. Kalau orang situnya nggak tahu, tiba-tiba ada makam bermarga bukan marga orang Jawa, namanya bukan Jatiroso, Sokonegoro, Martojoyo, bukan begitu, tapi namanya Al-Anu, hancurkan saja. Kalau itu kemudian dibikin-bikin makam-makam keramat, kalau memang benar dia punya anak di situ, meninggal di situ, ya biarin aja. Tapi kalau dikeramatkan tiba-tiba di situ ada berita bahwa dulu ada Habib Anu dimakamkan di sini tahun 1500, hancurkan. Kenapa? Itu akan bisa merubah sejarah kita di masa yang akan datang. Hari ini Israel bisa kokoh di Palestina, di antaranya Israel menggunakan metodologi pembangunan makam palsu. Makam palsu dibangun di tanah-tanah Palestina, kemudian setelah itu makamnya dituakan, setelah dituakan kemudian makamnya itu diklaim sebagai makam bersejarah untuk sebagai legitimasi orang-orang Israel ada di Palestina, bahwa dulu leluhur kami sudah ada di sini. Ini buktinya makam-makam. Yang punya HP lihat, berbahasa Inggris namanya Middle S itunya apa namanya, web Middle S itu sedang mengangkat tema reportase tentang makam-makam palsu di Israel hari ini.
300 makam palsu sudah dibangun oleh Israel untuk mengklaim sejarah-sejarah Palestina sebagai sejarah Israel. Tapi 300 makam palsu di Israel tidak ada apa-apanya. Karena kemarin dari Keraton Jogja ada yang ke rumah seorang Raden dari Jogja menginformasikan bahwa di Jogja saja 260 makam, di Indonesia 3.000 makam. Mereka ini Alap-Alap Mataram dan teman-temannya itu sudah menghitung. Jadi dia nggak mikirin apa-apa. Sekarang mikirin makam palsu aja tuh Alap-Alap Mataram itu. Dan dia udah hitung katanya mencapai 3.000 makam palsu. Bagaimana orang masa lalu yang orangnya sedikit, sekarang makamnya sudah ada 3.000 dan semuanya jadi ulama besar. Padahal kita tidak pernah mendengar sejarah mereka sebagai ulama besar di masa lalu. Sementara ulama-ulama kita, Ki Ageng Giring, Kebo Kenongo, Joko Tingkir, Kiai Ageng Pemanahan, makamnya masih terbengkalai. Kita kemudian menjarahi orang yang sama sekali kita tidak tahu sejarahnya, perannya, jasanya untuk leluhur kita di masa yang akan datang, di masa lalu, dan untuk kita hari ini di masa sekarang, dan untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus sekali lagi. Terakhir, sejarah harus diluruskan. Jika ada makam palsu yang dibalawikan, bongkar saja. Karena itu bisa merubah sejarah kelam Indonesia. Menurut informasi Alap-Alap Mataram Yogya, menginformasikan makam palsu di Yogya mencapai 260 makam. Makam palsu se-Indonesia 3.000 makam palsu. Alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya sampai juga kita pada akhir ulasan untuk mengambil kesimpulan bahwa penjelasan Kiai Imad atas ketiga pertanyaan tersebut sangat ilmiah dan bisa dicerna akal sehat oleh siapapun. Karena memang disertakan narasi yang logis, bukti-bukti dengan menukil sumber-sumber yang valid. Satu ungkapan untuk mewakili kehebatan tesis dan argumentasi Kiai Imad adalah, jika tesis dan argumentasi Kiai Imad tidak ilmiah dan tidak valid, maka dapat dipastikan klan Ba'alawi akan berani maju debat dengan Kiai Imad. Bahwa faktanya klan Ba'alawi sebegitu hebat lembaganya dan begitu banyak anggotanya, sekian lama diam. Tidak berani menghadapi debat melawan satu orang bernama Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dapat disimpulkan bahwa mereka, klan Ba'alawi telah kalah, dan serta-merta membenarkan sebenar-benarnya isi tesis serta keseluruhan argumentasi dan bukti-bukti Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sampai ketemu kembali pada video berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.